Aku nggak sesek lagi dadanya, Miss. Aku cuma mau ada yang dengerin, Miss. Cuman hanya ingin dengerin, udah nggak nangis lagi, Iya, nggak sakit lagi. aku nggak mau mengeluh. Aku bersyukur dengan ujian yang ada. Aku nggak marah sama Allah. Aku ikhlas, bener ikhlas, Miss. Sudah Cuman lega aku nih, pengen dadanya udah nangis segitunya, udah lega. udah mendingan. Tadi sesek banget, Miss. Mau makan roti aja nggak bisa. Nggak boleh, harus Muntah. makan. Kamu 5 menit nangis segitu, itu di dada sakit banget, tau nggak sayang? Ngerti Aku nggak? sakit, tapi aku Udah lega sekarang, senangis itu udah lega. udah, Miss. Udah, Miss. Makasih ya, Miss. Kan saya sudah bilang, anggap saya ibumu. Kapanpun jika Miss Yuni sudah balik ke Hong Kong, datang ke tempat saya. Saya akan Iya, peluk Miss. kamu. Aku bakal temuin Miss Yuni. Aku bakal Siap. curhat lagi, Miss. Siap, saya tunggu. Yang penting kamu sekarang harus makan dulu. Kalau kamu nggak mau makan, aku nggak mau nemuin kamu suatu saat. Iya, Miss. Makan Tadi dulu. aku nggak bisa mau muntah rasanya makan minum, Miss. Iya, kamu harus makan dulu. Kamu harus makan dulu. Kalau kamu nggak makan, aku nggak mau Iya, dong. Miss. Kamu nggak sehat, aku nggak mau. Kamu harus sehat dulu. Kamu harus sehat kalau kamu ingin bertemu dengan saya. Iya, Ngerti Miss. nggak? Kemarin aku terlalu mikir. Aku akhirnya sakit. Aku muntah-muntah dari jam 7 malam sampai jam 12 karena aku bukannya aku sedih dengan ujian ini. Aku rasanya cuma nyesek aja rasanya, Miss. Mm-mm. Aku nggak marah sama Allah, Miss. Aku hanya mungkin ini jalan hidup yang harus aku alami. Cuma aku manusia biasa, Miss. Terkadang aku ada di fase yang kayaknya aku harus nangis. Aku juga harus mengeluh. Iya, boleh mengeluh. Tapi cepat cuci mukamu dan semangat lagi, karena hidup ini terus akan berjalan. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, kamu akan ditinggalkan oleh waktu. Jika kamu terus meratapinya, gak akan ada orang yang akan menunggumu. Ngerti gak Tapi sih? aku kan takut, Miss. Sekarang yang paling sayang sama aku kan suami aku. Ngerti. Adik aku udah nggak ada, ibu Ngerti. aku udah nggak ada, Ngerti. suami aku sakit. Ngerti. Aku kan takut, Miss. Apa yang kamu bisa takutkan? Kemarin Miss Yuni juga sempat menangis sejadi-jadinya. Sama kok dengan kamu. Tapi semua itu adalah pilihan Tuhan, bukan kita yang menentukan. Benar gak sih? Iya, Miss. Benar. Kita nggak bisa melakukan apapun. Kita hanya pasrah dan berdoa. Karena rencanamu bukan rencana Tuhan. Benar gak sih? Benar, Miss. Kita tetap harus berjuang dan berdoa. Itu yang kita harapkan. Benar gak sih? Benar, Miss. Karena siapapun diakui atau tidak, kita akan ditinggalkan. Iya kan? Iya, Miss. Tapi Tuhan selalu ngambil orang-orang yang paling aku sayang, Miss. Iya, karena Tuhan sayang sama mereka, nggak ada hubungannya sama kamu. Itu kan kontrak sama Tuhan. Aku sama ibuku, dia ambil. Aku udah ikhlas. Dia ambil adikku. Adikku baru 3 tahun meninggal karena suamiku udah sakit. Kamu pasti bisa kok. Suamimu pasti sembuh. Ya, sekarang itu tergantung sembuhnya dia ada di kamu atau di dia sendiri. Doamu. Kalau kamu sekarang sakit, suamimu akan terbebani semakin dan semakin. Semakin dan Miss, aku semakin. janji. Aku nanti kalau pulang udah nggak mau kerja. Aku udah cukup, cita-citaku udah tercapai. Aku nunggu finish. Aku bakal jadi ibu sama istri yang lebih baik lagi. Ya, Miss Yuni selalu bilang, kamu harus makan hari ini. Kalau kamu nggak makan, aku nggak mau menemani kamu. Iya, Miss. Kamu harus sehat. Kesehatanmu itu lebih penting daripada apa yang kamu punya hari ini. Kalau kamu nggak sehat, bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu mencintai Tuhan dan mencintai suamimu? Tubuh yang punyanya Tuhan aja kamu nggak hargai. Ngerti nggak? Paham nggak sayang? Paham, Miss. Tetap semangat. Sekarang aku udah nggak sesek lagi, Miss. Tadi aku sesek, aku mau telepon
temenku yang biasa aku anggap sebagai kakak, dia lagi libur nganter temennya ke rumah sakit. Aku nggak enak, tapi dadaku ini udah mau muntah, mau curhat. Aku lihat Miss Yuni lagi live, lagi dengerin Miss Yuni banyak yang telepon, kan kasihan mereka lebih membutuhkan. Jadi aku WA adminnya Miss Yuni aja. Aku bilang terima kasih admin, selalu baik, ramah nanggepin aku. Terus Miss Yuni telepon. Kan saya sudah bilang, kalau kamu tidak keberatan, anggap saya adalah sebagian dari keluargamu. Nanti kalau saya sedih boleh nggak telepon Miss Yuni? Boleh, Biar saya boleh. bisa nangis. Soalnya saya nggak pernah galau di media sosial. Mereka Bagus. semua tahunya Bagus. aku pergi ya Miss, tapi aku nggak pernah yang buat status galau Bagus. di WA ataupun di Facebook, nggak ada satupun Miss. Bagus, Rik. Aku galau hanya sendiri, paling aku curhat ke satu temen yang aku percaya, udah aku anggap sebagai Mbak Yuko sama Miss Yuni aja. Siap. Miss Yuni ada buat kamu. Percaya tidak, diakui atau tidak, Miss Yuni akan nunggu kamu. Kamu pasti bisa, kamu lebih baik lagi. Ngerti? Iya Miss. Apa yang kamu lakukan adalah tetap semangat. Jangan berhenti. Tetap berbuat baik. Tapi sampai kapan ya Miss ujianku? Padahal aku nggak ngerasa aku ini baik Miss. Tapi aku selalu melakukan yang menurut aku bukan hakku, ya aku nggak ambil, aku berbagi. Ya, gini loh, Aku Dok. juga Gini nggak loh, Dok. jahat. Gini loh, Dok. Kalau kamu baik-baik saja, terus kapan kamu akan kuat? Siapa tahu kamu punya karma yang baik menunggu kamu. Benar nggak sih? Dengan Iya, segala Miss. ujian itu bukan Amin. berarti kamu itu dulu pernah melakukan kesalahan. Enggak. Karena kamu dulu tidak pernah melakukan kesalahan, kira-kira nih, tak kasih ujian ini kuat nggak sih? Apakah dia akan tetap baik atau berubah jadi jahat? Benar nggak? Ujian itu ada dua, sayang. Yang pertama itu ujian karena apa karma yang kita lakukan. Yang kedua, karena kita tidak pernah melakukan karma apapun, diuji nih, kuat nggak? Apakah kamu akan tetap baik dengan karma yang tidak baik diberikan ke kamu? Paham maksud saya? Paham Miss. Jadi bukan karena kamu tidak baik, enggak, karena kamu baik, makanya diuji, ngerti? Iya Miss. Jadi nggak ada hubungannya baik sama enggaknya, sayang. Ujian itu bukan hanya buat orang yang baik dan tidak. Ujian itu diberikan ke siapapun. Cuman ujiannya orang jahat itu yang baik-baik semua, ngerti nggak? Iya, Tapi orang Miss, baik aku lihat ujiannya. teman-temanku mereka ya baik, cuman aku lihat ya hidupnya bahagia terus, nggak Iya, pernah karena kayak mereka nggak pernah aku. sambat juga sama kayak kamu, ngerti nggak? Sama kayak kamu, orang Iya, melihat Miss. kamu bahagia juga. Iya Miss. Tapi kan mereka nggak tahu bahwa kamu juga tersiksa, terluka, tersakiti, dihujam, melukai. Ini ada lagi ujiannya, bener gak sih? Iya Miss. Udah, jangan putus asa. Kamu masih punya kekuatan, yaitu yang berasal dari Tuhan. Ngerti? Ngerti Miss. Jangan putus asa, kamu pasti bisa melaluinya. Ngerti? Ngerti Miss. Sudah semakin lega. Aku udah lega, tadi aku bingung mau telepon siapa, mau curhat. Aku nggak mau. Tadi aku nggak pernah kalau di media sosial Miss. Mereka tahunya aku baik, aku bahagia, aku tuh kerjanya baik gitu. Aku nggak mau orang lain tahu kalau aku tuh sebenarnya sedih atau apapun Miss. Ya udah, nggak apa-apa. Ini yang saya suka. Bener gak sih? Tapi semenjak aku bisa telepon Miss Yuni, aku punya harapan kalau aku sedih, aku telepon Miss Yuni. Karena ada Miss Yuni. Iya, sekarang aku kalau sedih aku langsung mau telepon Miss Yuni, tapi aku lihat Miss Yuni lagi live, nggak, takutnya sibuk kan. Sudah paham ya, sayang ya? Sudah Miss. Ada yang lagi yang kamu khawatirkan? Nggak ada, minta doanya aja ya Miss, semoga suamiku habis operasi sembuh ya Miss. Oke. Sudah baik kan? Terus terima. Udah lega? Iya, udah.
Oke. I love Terima you. kasih banyak ya Miss Yuni, sehat-sehat ya Miss. I love you. I love you too Miss. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye-bye. Ya, cuman menjadi tempat aja kok. Saya tidak merasa terbebani atau terlukai. Gak ada itu semua. Jadi sepertinya kita memang harus memberikan ruang pada teman-teman kita yang merasa terluka karena keadaan. Halo, kenapa sayang? Selamat pagi sayang. Ada yang bisa dibantu? Miss Yuni. Iya, saya sendiri Mbak. Ada yang